maka doa kita insya Allah tembus 7 lapis langit, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau lagi kesusahan duit, kesusahan fulus, banyak tawassul dengan al-bangsa al-Idrus. Ya Maulana, ya Kudus, ayo diikuti. Ya Maulana, ya Kudus, sahil alaina fulus. Banter fulus sih. Bijahi Habib Abdullah al-Idrus. Insya Allah kabul mulus. Ya Rabbal, tadi no doa itu sampean itu. Ya, mau diakhiri doanya, doa ya Maulana, ya Qudus, sahil alainal fulus. Ya. Sing akeh fulus ketika menjamkan fulus itu 100 triliun dulu. Ya, ojo sak cukupe sampean iki sak cukupe mbek Allah Subhanahu wa taala. Bijahi Habib Abdullah al-Idrus. Seperti alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kita sebagai orang mukmin dan orang muslim tentunya tahu adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doa kalian. Ironis dan juga sangat miris, di negeri kita masih banyak kaum muslimin atau segelintir kaum muslimin yang mudah dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum para habaib, terkhusus Habib Alawi. Kita hormati kalau memang mereka keturunan Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan laku lampahnya sesuai dengan Rasulullah SAW, ya kita hormati siapapun dia, karena kemuliaan bukan tergantung nasab, tapi bagaimana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajarkan tentang kalau lagi masalah ekonomi, terlilit hutang atau yang lainnya, maka berdoalah, ya Maulana ya Kudus, sahil alaina bil fulus, katanya. Ya, dengan mengajarkan doktrin-doktrin itu kepada orang-orang Indonesia, kepada santri, kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia. Kita boleh meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala terkait minta hidayah yang paling utama. Tapi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengajarkan menyebut dengan nama habaib tersebut, maka ini sungguh keliru. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tata cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan. Ya. Sesulit apapun kita hidup, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa ini sering kita baca. Doa ketika kita mendapatkan kesulitan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, Engkau tidak menjadikan kemudahan ini selain yang Engkau mudahkan,
dan engkau tidak menjadikan kesusahan ini berlarut-larut sehingga menjadi mudah kecuali engkau kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Makanya ketika kita membaca Al-Fatihah pun ya, sehari semalam 17 kali, itu hanya di sholat fardu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Langsung kita sebutkan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara ekonomi, apapun masalah kita terkait dengan utang piutang, negara, atau dengan masalah keluarga, mintalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu dengan perantara-perantara, apalagi perantara-perantara habaib. Nauzubillahi min dzalik. Misalnya kita punya hutang, ya kita tinggal minta langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab, atau dengan bahasa daerah yang kita bisa. Sebagaimana Nabi ajarkan, Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwa. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas tentang bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang bagaimana kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita hadapi, mintalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idastanta fasta'in billah. Apabila kalian meminta, mintalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk. Walaupun misalnya ya diperbolehkan kita tawasul kepada orang soleh dengan amalan kita atau yang lainnya, tapi lebih afdolnya kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam, ya, di waktu turunnya hujan, di waktu kita berpuasa, di waktu antara azan dan iqamah, daripada orang lain, daripada mulai perantara-perantara. Atau ketika kita haji dan umroh, ketika kita di depan Ka'bah langsung meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih afdal. Karena banyak dan ironis disalahartikan, ya, bahkan dijadikan sesuatu ya bentuk kesyirikan. Ketika ada sebagian kaum muslimin seharusnya ya ketika dia berziarah, dia mendoakan, malah meminta kepada si ahlil mait yang ada di kuburan dengan lafaz tadi, ya maulana ya kudus sahil alaina bil fulus, ya, apalagi fulusnya fulus yang merah-merah katanya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga akidah kita dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya. Kita bukan nggak percaya karomah, ya. Yang kita sayangkan banyak khurafat-khurafat, tahayul, ya, di kalangan mereka. Apakah di kalangan mereka ada yang benar? Betul ada, tapi yang kita kanter itu adalah hal-hal yang gulu, ya, bukan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kan seharusnya kalau mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW harusnya menjunjung tinggi, bahkan bisa beragama sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Berfulus kertas merah yang halus-halus, halus-halus diberkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atas ya Rabbana, ya kudus sahilana bil fulus kertas merah yang halus-halus diberkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atas. Ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus kertas merah yang halus-halus diberkati Syekhonal
Ya Qudus Sabilana bil fulus bil wali samsi sumus Habib Abdullah al-Idrus. Ya Allah ya Qudus ajilana bil fulus bil wali samsi sumus Habib Abdullah al-Idrus. Ya Allah ya manajud lana bil fulus. Kita tidak boleh bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Li ahli badri ya Allah. Nah, maka berarti ini tawasulnya kepada orang yang sudah meninggal. Kalau mau tawasul silahkan kepada orang yang masih hidup. Kalau tawasul dengan doa orang yang soleh, bukan orang yang sudah meninggal. Meskipun syairnya terkenal, tetapi kalau itu maknanya membuat kita nyuwun sewu terjatuh dalam kerusakan tauhid, maka sebaiknya kita tinggalkan. Atau lafaz-lafaz yang lain banyak di sekitar kita, syair-syair di sekitar kita yang serupa dengan itu. Kemarin saya juga sudah nulis, belum tak print itu karena printernya rusak, atau besok tak WA kan saja, karena nyuwun sewu bab syair-syair semacam ini penting pula kita mengetahui dan memahami maknanya, supaya ketika kita membaca itu kita paham apa sih maksudnya, sehingga kita tidak terjerumus dalam hulu atau berlebih-lebihan di dalam beragama, yang kemudian justru bukan tauhidnya benar, tapi bisa menjatuhkan kita dalam kesyirikan. Ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Ini lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya, kok manggilnya nama orang sih bukan nama Allah. Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman. Alhamdulillahi rabbil alamin.